9 fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ) dalam rapat paripurna Senin 14 Desember 2020. Bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ yang berpayung hukum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Perda dimaksud telah dievaluasi yang hasilnya sebanyak 130 pasal dari 672 pasal perlu diubah dengan alasan tidak lebih besar dari 20% dari seluruh pasal, sehingga tidak perlu mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2014. Fraksi kami PD Perjuangan sependapat dengan rencana perubahan atau revisi tersebut. Namun demikian perlu tambahan penjelasan atau tanggapan Gubernur Eksekutif Daerah tentang A. Pelaksana evaluasi yang menghasilkan atau merekomendasikan bahwa ada 130 pasal perlu diubah. Itu siapa atau bentuknya apa? Lalu dasar kerjanya apa? Dan mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, apakah hasil evaluasi tersebut perlu dikonsultasikan dengan pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian terkait lainnya? B. Nomor 7. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengakomodasi semua perkampungan yang terlanjur ada jauh sebelum Perda tersebut disahkan. Guna menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini, salah satunya Kampung Akuarium yang berdiri dalam zona pemerintahan daerah, bukan zona pemukiman. Oleh karenanya, menurut pandangan kami, yang diperlukan adalah penataan yang lebih berbudaya, bukan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium. Sehingga dalam Raperda RDTR dan PZ ini diperlukan kejelasan status Kampung Akuarium agar menjadi zona pemukiman warga yang tertata sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Mohon penjelasan. Kedua, fraksi PKS meminta agar melalui perubahan Perda RDTR dan PZ ini meninjau kembali bangunan-bangunan lembaga pendidikan formal dan non-formal seperti majelis taklim dan yayasan sosial yang sudah lama berdiri namun ternyata lokasinya tidak sesuai dengan zonasi peruntukannya. Untuk bisa dilakukan perubahan peruntukan zonasi, permasalahan zonasi yang dialami banyak sekolah yang telah lama berdiri dan berjalan menyebabkan sekolah tidak memperoleh izin mendirikan bangunan atau IMB dan akhirnya tidak bisa mendapatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Padahal yayasan atau lembaga pendidikan ini sudah lama berdiri, bahkan sudah ada sejak belum dikeluarkannya Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan atau RRTR-WC. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut selama ini telah berkontribusi dalam mencerdaskan warga di Jakarta maupun membina mental, akhlak, dan moral melalui kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Sudah selayaknya melalui revisi Perda RDTR dan PZ dapat dilakukan perubahan peruntukan zonasi secara terbatas pada lokasi sekolah dan lembaga pendidikan tersebut. Mohon tanggapan. Fraksi Partai Demokrat meminta agar perubahan zonasi dalam Raperda ini juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Jakarta, bukan hanya mengakomodir kepentingan para pengembang yang ingin membangun apartemen-apartemen bagi kalangan atas. Mohon penjelasan. Ketujuh, untuk dapat memberikan kepastian pemenuhan hak warga negara akan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, fraksi Partai Demokrat meminta agar perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 ini semaksimal mungkin dapat mengakomodir rencana pembangunan rusun bagi warga Jakarta. Mohon penjelasan. Fraksi PAN meminta Pemprov DKI Jakarta dalam pemanfaatan ruang dan fleksibilitas kegiatan juga memikirkan pandemi COVID-19. Perubahan
dalam Perda ini harus memberikan kemudahan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena pemerintah adalah fasilitator penggerak perekonomian Pemprov, juga perlu mengantisipasi perubahan fungsi bangunan atau kegiatan pemanfaatan ruang dalam keadaan darurat, serta perlu adanya fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga dan untuk publik yang sesuai dengan protokol kesehatan. 7. Pemanfaatan tanah wakaf. Potensi tanah wakaf sangat tinggi di Jakarta untuk menjawab permasalahan ekonomi di masyarakat. Biasanya tanah wakaf dapat dikembangkan fungsi kegiatannya. Tidak hanya sebatas untuk tempat ibadah seperti masjid atau musola, melainkan juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat seperti untuk ruko, swalayan, tempat latihan, dan lain sebagainya. Namun pengembang fungsi kegiatan ini terhambat ketika Perda RDTR disahkan di 2014 lalu, sehingga banyak permohonan izin yang tidak dapat dikeluarkan karena fungsi kegiatan selain peribadatan tidak diperbolehkan di atas tanah tersebut. Melihat hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memang perlu mengkaji rencana penambahan fungsi kegiatan selain peribadatan yang dapat diakomodasi di atas tanah wakaf. Tentunya kajian ini harus mempertimbangkan pemberian syarat dan peraturan tambahan, misalnya hanya untuk tanah wakaf yang sudah terdaftar. Mohon tanggapan. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi penyampaian penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi RDTR pada dasarnya adalah upaya untuk mengatur agar optimalisasi pemanfaatan ruang dapat terjadi, sehingga RDTR memiliki kekhususan tersendiri sebagai pendetailan dalam pemanfaatan ruang untuk skala kota dan atau kawasan perkotaan, serta merupakan kesepakatan masyarakat dan pemerintah yang ditetapkan menjadi suatu produk hukum. Adanya perkembangan isu-isu global, pengembangan kota seperti Grand City, kota berwawasan lingkungan berkelanjutan, kota yang rendah akan resiko bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Smart City, kota dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, fraksi Partai Golkar sangat mengharapkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi memberikan dampak positif bagi warga DKI Jakarta, terutama bagi warga masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terkendala pada saat melakukan proses pengajuan perizinan berusaha terkait kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, Perda ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta maupun secara nasional, membuka lapangan kerja baru, dapat meningkatkan PAD melalui pendapatan pajak daerah di berbagai sektor, serta penataan ruang dan kota yang lebih baik, optimal, berkualitas, dan mampu mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terhadap berbagai perubahan yang diusulkan Saudara Gubernur di atas, dapat kami sampaikan beberapa catatan berikut ini. Yang pertama, sebagaimana diketahui bersama usulan perubahan terhadap rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang akan dilakukan. Sementara belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 mendatang, rencana tata ruang dan wilayah RT atau RW. Perda RT RW bisa dilaksanakan lebih bermanfaat mikro menjadi pedoman umum bagi Perda RDTR PJ dan sifatnya detail, sehingga perubahan terhadap Perda RT RW bisa menjadi panduan bagi perubahan terhadap Perda RDTR PJ, bukan sebaliknya. Yang kedua, Sekretariat DPRD DKI melaporkan.